Jika kalian menemukan channel ini di rekomendasi, berarti kita jodoh men. So, langsung aja di subscribe aja men. Jadilah sahabat ADN21 Movie. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, kaum bawker dan sahabatku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Nunggu gajian masih lama? Isi dompet udah tipis? Udah makan belum? Belum, gak ada yang masakin. Jomblo sama. Kali ini gue bakal recap alur cerita film Cross Zero yang dirilis pada tahun 2007. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke alur ceritanya. Seduh kopinya, makan cemilannya, nyalakan udunnya, dan intro. Scene pertama kita diperlihatkan seorang pria yang ditembak di bagian punggungnya dan dia menyebutkan nama Genji. Siapakah Genji? Bentar lagi gua bahas. Just info di sini gua sebutin nama karakter yang kira-kira berpengaruh terhadap alur cerita filmnya aja, bro. Oke, jelas? Scene pun berpindah ke sekolah SMA yang bernama Sujuran dan di situ sedang mengadakan upacara penerimaan siswa baru. Salah satu siswa pun ada yang berpidato, dia bernama Cuta. Sampai akhirnya terjadilah keributan. Tak lama dari situ datanglah geng Yakuza yang membuat guru-guru di sana ketakutan. Yang tengah ini bernama Ken Katagiri. Kalau kalian ingat, dia adalah orang yang ditembak di awal scene tadi men. Mereka mencari seri Jawa, tetapi mereka salah target. Yang mereka serang malahan orang yang bernama Genji. Dia adalah anak pindahan dari sekolah lain. Terus, di manakah si seri Jawa berada? Halus. Kalah memotoran, berijeng telancar anjing. Sampai akhirnya dia pun menabrakkan dirinya ke polisi dan dia ditangkap saat sudah sampai di sekolah. Scene pun berpindah ke suatu klub yang ada di sana dan disinilah pertemuan pertama kali si Genji dan Ruka Aizawa, cewek cantik yang enak banget kalau digaya 69. Masih anjir. Sementara di sekolah, geng Seri Jawa ini sedang bermain game kayak gaplek gitu tapi beda men. Sampai akhirnya datanglah si Genji untuk menantang Seri Jawa. Kenapa tiba-tiba dia datang menantang Seri Jawa? Ya karena tujuan si Genji ini dari pertama kali masuk ke sekolah ingin nguasain Sujuran men. Tapi pertarungan ini batal karena Tokyo menyuruh Genji untuk mengalahkan Rindaman terlebih dahulu. Dan ada dua orang yang berurusan dengan Seri Jawa sehingga pertarungan mereka pun harus tertunda. Setelah itu, datanglah si Ken untuk mencari Seri Jawa. Namun, dia salah target dan disinilah persahabatan dia dan si Genji ini dimulai. Si Genji meminta cara bagaimana untuk menguasai Sujuran. Ya karena si Ken ini alumni Sujuran men. Jadi dia meminta caranya ke si Ken. Sampai akhirnya dia pun memberitahu caranya. Setelah itu, dia pun mempraktekkan apa yang dikatakan si Ken. Sembari membawa catatan anjir, hilang banget seremnya serius. Sampai akhirnya dia pun mengalahkan pemimpin kelas Tamura di situ. Dia ini adalah orang yang berpidato di awal tadi men, kalau kalian ingat ya. Yang bernama Cuta. Karena si Cuta kalah, si Cuta pun diminta untuk menjelaskan struktur kelas dari yang terlemah sampai yang terkuat. Sampai akhirnya si Genji pun mengalahkan pimpinan kelas C yang bernama Takashi Makishe. Di sini mengalahkan bukan sama fisik men, cuman dia tahu kelemahan si Takashi Makishe ini. Dia lemah terhadap perempuan. Saking lemahnya dia bisa cerot cuman mandang cewek doang. Ada yang lebih lemah dari gua ternyata. What the fuck? Singkat cerita, si Takashi Makishe pun bergabung dengan si Genji.
Dan di sini pun si Genji menemui si Ijaki. Dia adalah orang terkuat setelah si Makise. Karena si Ijaki meminta bergabung dengan si Genji, namun semua itu hanyalah omong kosong saja. Hingga akhirnya si Genji pun dikeroyok oleh anak buah si Ijaki. Karena si Genji tidak mudah menyerah, akhirnya si Ijaki pun bergabung dengan GPS, Genji Perfect Seiha. Sampai akhirnya si Ijaki pun dipukuli oleh geng seri Jawa. Dan disinilah si Genji menjadi liar dan beringas, hingga menyebabkan si Makise akan keluar dari GPS. Makise! Karena semua ini, si Genji pun sudah mulai menyerah dengan keadaan sekarang. Tapi si Ken pun gak ada henti-hentinya untuk memberikan semangat kepada si Genji. Karena kita sudah memulainya dari awal, dan ini sudah berjalan setengah. Masa iya harus berhenti gitu aja? Kan gak ngotak. Anjir, suara burung ganggu bet gua lagi rekaman. Seketika itu si Genji pun berubah pikiran, dan dia pun menantang si Makise untuk bertarung. Kalau dia menang, si Makise harus kembali ke timnya. Namun si Makise pun melihat kegigihan dan keberubahan dari si Genji ini, men. Yang akhirnya dia pun bergabung kembali dengan GPS. Shin pun berpindah ke bosnya si Ken Katagiri, dan dia meminta untuk membunuh anak dari ketua organisasi Ryusekai, yaitu si Genji. Just info, karena Ryusekai dan Yakuza ini saling bermusuhan, bro. Namun, si Ken pun menentang ketuanya sendiri, dan dia meminta Genji untuk mewujudkan impiannya, karena cuman Genji doang yang bisa mewujudkan impiannya, men. Sehingga si Ken pun menitipkan surat kepada ayahnya Genji untuk dikasihkan kepada Genji sebagai lambang perpisahan persahabatan mereka, men. Kenapa? Karena si Ken tahu akan berdampak buruk jika menantang ketuanya sendiri. Singkat cerita, si Ruka pun diculik oleh geng Bando yang disuruh oleh anak buah seri Jawa tanpa sepengetahuan si seri Jawa, men. Dan disinilah perang pun akan dimulai. Setelah menerima informasi dari Ruka, sampai akhirnya GPS pun membantai habis geng Bando. Namun, dia sadar karena di jaketnya tak ada lambang tengkorak, hingga pemimpinnya pun meminta telinga si Makise. Namun, Genji menahannya, dan dia pun meminta untuk ditukar dengan telinganya sendiri. Gila bet, gak akan ada yang sesolid dia, men. Zaman sekarang tuh temen cuman datang pas lagi butuhnya doang, bener gak? Kalau emang ada, itu teman wajib dilelang di Tokopedia. Dan disinilah semuanya terbongkar, dan si Genji pun berhasil melepaskan si Ruka dan temannya, hingga si seri Jawa memukuli temannya sendiri karena dia mengambil alih perintah tanpa sepengetahuan si seri Jawa. Sehingga perang pun akan dimulai tanpa si Tokyo karena dia sedang menjalani operasi. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan semua GPS yang ada. Dan terjadilah Sasuke, Naruto. Ya kali anime anjir. Pertarungan pun terjadi sangat sengit, dan GPS pun sedikit kewalahan karena anggota GPS hanyalah 70 orang dan anggota seri Jawa adalah 100 orang. Hingga akhirnya geng Bando pun datang untuk membantu GPS, Genji Perfect Seiha, right? Sampai akhirnya tersisalah 2 orang ketua, dan mereka pun bertarung hingga menentukan siapa yang menjadi pemenang. Setelah baku hantam dengan cukup lama, akhirnya si Genji pun memenangkan peperangan ini berkat dengan Rasengan yang dia miliki. Anjir, ya kali Naruto.
Di sisi lain, si Ken pun ditembak oleh ketuanya karena dia menentang perintah dari ketuanya itu, men. Jadi di awal scene tadi, kenapa tiba-tiba ada orang yang ditembak? Itu adalah si Ken. Dan kenapa si Ken ditembak? Karena si Ken menentang perintah dari ketuanya untuk membunuh si Genji, anak dari organisasi Ryusekai. Sampai sini jelas ya? Lah, kok masih hidup? Ternyata dia diberikan jas anti peluru oleh bosnya ini, men. Karena bosnya tahu bahwa dia ingin keluar dari organisasinya. Kenapa ribet-bet gitu, padahal tinggal keluar kan bisa. Gak semudah itu, Perguso. Bosnya melakukan ini agar anak buahnya yang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang si Ken ini lakukan. Jelas ya? Shin pun berpindah ke satu tempat dan di situ dia berhadapan dengan pria tinggi besar yang bernama Rindaman. Jadi Rindaman ini dia orangnya, men. Dia salah satu orang yang belum ditaklukkan oleh si Genji dan terjadilah Rasengan. Gimana endingnya? Menggenjehkan, bukan? Gue gak tahu siapa yang menang karena cut ending yang sangat sekali, anjir, mencerat. Tapi gue ngelakuin riset kecil-kecilan, men. Kalau si Genji ini gak bisa ngalahin si Rindaman. Gimana? Penasaran? Nih gue liatin buktinya ya. Jelas kan? So, gue tutup aja sampai di sini. Subscribe kalau kalian suka dan nantikan video baru dari gue. Salam jomblo Indonesia. Goodbye, dadah.